Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Semangat belajar tentunya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang tradisi begawai dari suku Talang Mama, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sebrida. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah like, komen, dan subscribe channel YouTube aku agar aku selalu bersemangat untuk bikin video-video terbaru. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Azizi Hizrin SPD, yakni guru seni budaya dari SMA Negeri 2 Rengat yang telah memberikan informasi kepada saya mengenai tradisi begawai suku Talang Mama. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya suku Talang Mama adalah salah satu suku yang berada di Indragiri Hulu. Nah, suku ini memiliki begitu banyak tradisi. Salah satunya adalah tradisi begawai. Nah, apa sih teman-teman tradisi begawai itu? Tradisi begawai itu artinya tradisi pesta pernikahan suku Talang Mama. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk mengetahuinya, simak video berikut ya. Jangan di-skip. Teman-teman, begawai merupakan suatu tradisi upacara pernikahan suku Talang Mama. Nah, begawai ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada begawai gadang atau begawai besar. Begawai ini biasanya ditandai dengan adanya tiang gelanggang dan diadakan sekitar 6-7 hari. Yang kedua ada begawai menengah. Begawai menengah ini biasanya ditandai dengan mengukus pulut dan diadakan 4-5 hari. Yang ketiga ada begawai kecil. Nah, begawai kecil ini biasanya ditandai dengan masak sambul dan diadakan 2-3 hari. Nah, teman-teman, sebelum melakukan sebuah resepsi pernikahan, suku Talang Mama biasanya mengadakan tradisi sabung ayam. Tradisi sabung ayam ini bermanfaat untuk menambah lauk yang akan dimasak pada pesta pernikahan. Jadi, ayam yang kalah akan dipotong dan dijadikan hidangan pesta. Nah, teman-teman, setelah dilakukan ritual sabung ayam, kemudian dilakukan acara penyerahan alat-alat yang akan dimasak, atau yang biasa dikatakan dengan lemukut sepatah rebung sepucuk paki sekalo selemak semanis, yaitu 1 nampan besar yang berisi garam, gula, minyak, kelapa, bumbu dapur, dan ada juga sepiring sirih. Selanjutnya, kepala adat membuka kata untuk memberikan seserahan alat dapur, kemudian menyerahkannya kepada istri kepala dusun. Seserahan diterima dan ia juga memakan sirih yang diberikan. Selanjutnya, seserahan ini diserahkan kembali oleh istri kepala dusun kepada orang yang akan memasak agar segera mulai memasak hidangan pesta. Nah, teman-teman, setelah acara penyerahan alat dapur, berikutnya adalah mandi belimau. Mandi belimau ini, kedua calon pengantin dimandikan dengan air jeruk nipis. Hal ini bertujuan untuk membersihkan diri sebelum upacara pernikahan berlangsung. Nah, teman-teman, untuk acara nikahnya berlangsung pada malam hari sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Acara diawali dengan penyerahan piring dan keris. Nah, keris ini nantinya akan disimpan oleh waris atau pihak keluarga perempuan. Hal ini dimaksudkan jika di kemudian hari dalam rumah tangga pengantin ini ada masalah, maka warislah yang akan bertanggung jawab dan membantu mencarikan jalan keluar. Nah, teman-teman, untuk jumlahnya, jika dia seorang pria anak sulung, dia harus memberikan 24 piring yang berisi sirih dan keris kepada pihak calon pengantin perempuan. Jika dia anak kedua, dia harus memberikan 18 piring kepada pihak calon pengantin perempuan. Dan jika dia anak tengah, dia harus memberikan 16 piring kepada pihak calon pengantin perempuan. Dan jika dia anak bungsu, dia juga harus memberikan 24 piring yang berisi sirih dan keris kepada pihak calon pengantin perempuan.
Nah, setelah waris perempuan menerima piring, maka waris perempuan memberikan piring berisi sirih dan keris kepada ketua RT dan berunding agar anak mereka segera dinikahkan. Dan ketua RT menemui kepala dusun dan berkata bahwa ada sepasang kekasih yang ingin dinikahkan, tapi kepala dusun tidak bisa menikahkan karena masih ada yang namanya begawai atau ketua adat. Jadi ketua adat inilah yang akan menikahkan si calon pengantin. Nah, teman-teman, setelah ketua adat dipilih oleh kepala dusun, maka waris dari calon pengantin perempuan menyiapkan kayu panjang yang telah dibersihkan kulitnya. Nah, kayu ini biasa disebut dengan kayu kuba. Kayu kuba ini sebagai tanda pernikahan yang akan dilaksanakan. Lalu teman-teman, kayu kuba ini dilintangkan di tengah-tengah di atas sebelum dek rumah namun masih bisa dijangkau. Nah, selanjutnya para pengantin pun bergabung dengan para tamu. Setelah calon pengantin pria dan wanita memasuki ruangan, mereka berputar 3 kali di bawah kayu kuba. Kemudian mereka beradu cepat untuk duduk. Siapa yang cepat, maka dialah yang menang. Setelah mereka duduk berhadapan di bawah kayu kuba, calon pengantin pria dan wanita saling bertukar rokok. Kemudian keduanya sama-sama memakan sirih. Dan selanjutnya mereka menyuapi nasi yang diletakkan di telapak tangan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk sebagai tanda sehidup semati. Nah, teman-teman, selanjutnya hadirin di dalam ruangan itu saling berbalas pantun. Tidak memungkinkan mana yang tua maupun yang muda, semuanya harus berbalas pantun. Setelah berpantun, pegawai adat yang akan menikahkan kedua mempelai berdiri di bawah ujung kayu kuba dan memberikan nasihat. Selanjutnya, pegawai mengeluarkan keris dan menancapkannya pada kayu kuba sambil membaca mantra dan menempelkan keris di dada kedua mempelai secara bergantian. Nah, pengantin kembali beradu cepat untuk duduk. Pernikahan pun dinyatakan sah. Nah, teman-teman, ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi begawe ini, yakni nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan merupakan dasar aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat dan beberapa tetangga yang paling dekat untuk menyelenggarakan pesta perkawinan atau tradisi begawai. Nah, teman-teman, ada pun yang membedakan antara tradisi begawai zaman dahulu dengan tradisi begawai zaman sekarang, yaitu pada zaman dahulu masyarakat suku Talang Mama ini tidak memiliki yang namanya agama dan anak-anak dari suku Talang Mama pun tidak bersekolah. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, suku Talang Mama sudah memiliki agama dan anak-anaknya juga sudah sekolah. Nah, teman-teman, untuk sekolah itu kan sama-sama kita ketahui bahwasanya harus membutuhkan yang namanya surat-surat seperti kartu keluarga dan akte kelahiran. Nah, untuk mengurus surat-surat itu dibutuhkan yang namanya buku nikah. Nah, tapi suku Talang Mama ini tidak mempunyai buku nikah. Sebab itu, untuk mendapatkan surat-surat seperti kartu keluarga dan akte kelahiran, suku Talang Mama ini harus menikah ulang di KUA atau di gereja sesuai dengan kepercayaannya mereka masing-masing. Sehingga setelah mereka menikah dan mendapatkan buku nikah, barulah mereka bisa mengurus surat-surat sekolah. Itulah yang membedakan antara begawai dulu dengan begawai sekarang. Nah, teman-teman, itulah tadi tradisi begawai dari suku Talang Mama Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sebrida. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki begitu banyak tradisi. Itulah gunanya kita sebagai generasi muda harapan bangsa untuk terus melestarikan dan mencintai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.